apapun yang terjadi sama aku selama kan dianggap beruntung, maksudnya aku kan bukan orang baik, tapi aku berusaha menjadi orang baik dari masa lalu aku mungkin yang buruk lah. Aku akan memperbaiki terus dan waktu sama dia. Aku juga pernah bilang kan, aku akan menjadi orang baik di waktu itu. Bagaimanapun dia ke aku, ya udah, biar Tuhan yang membalas atau apa. Jadi sampai detik ini pun sebenarnya aku nggak ada musuhin. Dari awal pun kita putus kan aku baik-baik aja bilang, walaupun omongan dia nggak sesuai kenyataan. Sampai kayak yang akhirnya aku konsul ke lawyer yang adiknya ngomong, balikin mobil kakak gua. Masa dia nggak ngomong ke adiknya sebenarnya yang bayar mobil itu siapa, sampai detik ini yang bayar bulanan siapa, dan waktu kita deal-dealan itu nggak ada pemaksaan. Sampai akhirnya gua kemarin konsul sama lawyer, ini perlu dipermasalahkan nggak? Ini kan namanya pencemaran nama baik kan, mengakui mobil yang gua bayar dari awal 1% ya, ibaratnya dari awal DP sampai detik ini itu gua semua, dan ada buktinya gua berani ngomong kayak gini. Dan akhirnya pas konsul sama lawyer gimana? Ya kalau dia nggak diam, kita print semua pembayaran, ya udah kita liatin. Dari situ kan kalau dia bohong dengan omongan itu, kalau si DC yang nggak ngomong sama si adiknya kebenaran, berarti kan adiknya bisa kena, udah gitu aja. Tapi berarti udah masih ngasih waktu lah gitu. Iya, gue Untuk nggak minta mau maaf musuh atau sih gimana? sebenarnya. Maksudnya biar diam aja gitu, biar diam. Nih, gue bayar dari awal sampai apa, itu semua dari rekening gue, itu aja sih. Ya, udah ngasih tenggat waktu gak sampai berapa hari? Gak mau nyari musuh juga sih, cuma lebih meyakinkan publik yang selama ini kemakan dengan omongan-omongan yang ya udah, gue nggak mau ngebela diri, karena makanya gue bilang gue kapok dekat sama artis setting itu aja. Untuk komunikasi baik, tapi dia sendiri yang menutup untuk berteman baik gitu kan. Sempat dengar beritanya, jadi nggak mau ikut campur juga, mungkin lebih kayak gini, global ya, ini global aja, bukan pihak tertentu untuk nama tertentu. Gue paling nggak suka yang namanya pelakor, karena akan mengakibatkan korban, entah dari itu anak-anak, itu yang gue lihat kasihan. Nah, kalau seandainya ada kejadian, misalkan nih gue sebagai penonton atau gue sebagai masyarakat Indonesia, ada seorang entertain yang jelas-jelas pelakor, pokoknya udah terbukti dia pelakor, udah ada buktinya, udah fix lah dia mengganggu rumah tangga orang. Menurut gue harus ada hukum sosial. Misalnya kalau dia dari dunia entertain, ya udah kita jangan kasih panggung lagi. Kalau enggak, ibarat kata gini loh, maling kalau nggak dikasih hukuman pasti akan maling lagi gitu loh. Apalagi dia seorang entertain. Gue nggak ngomongin satu pihak ya, gue nggak ngomongin pihak tertentu, tapi kalau seandainya ada dari entertain, gue berharap sih ada hukuman sosial aja lah buat dia. Misalnya mungkin nggak dikasih panggung, atau nggak ada produk yang mau nempel ke dia, itu buat pelajaran. Karena bagaimanapun yang gue kesalnya kenapa pelakor, karena korbannya itu anak kecil gitu loh. Ibaratnya kena sanksi sosial lah ya. Iya, kalau dibilang seandainya dua-duanya salah, misalnya ada pelakor nih, dua-duanya salah, dari namanya aja udah pelakor, dia udah tahu kalau si cowok ini punya istri kan gitu. Tapi dari ya itu X itu menyangkal banget. Gue nggak ngikutin beritanya sih, cuman nggak tahu, banyak komenan yang kayak aduh nggak sesuai omongannya, yang maksudnya kayak dia sempat dari komenan yang gue lihat ya, kan banyak perempuan mandiri yang ngefans sama dia, yang akhirnya pada kayak nggak sesuai omongan. Tapi gue nggak tahu, gue nggak ngikutin. Gue berharap yang terbaik aja lah buat dia, dan bukan buat dia sih, yang terbaik buat siapapun yang ada dalam situasi itu. Bahkan sekarang kan udah sampai ke lapor-laporan ya. Dan gue lucunya kemarin gue sempat lihat berita itu istri sah yang dilaporkan. Iya. Bingung gue. Nggak tahu gue tuh awal-awal